Halo teman motret, selamat datang di channel saya TDT. Hari ini saya mau ngebahas mengenai tentang ketakutan di dalam pemotretan street fotografi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah melihat channel saya atau lihat-lihat video saya kebanyakan fokus membahas tentang street fotografi, teman-teman. Dan teman-teman yang nonton di video saya kali ini juga pasti punya kesamaan hobi melakukan street fotografi sama seperti saya. Nah, saya akan membahas hal yang sangat krusial nih teman-teman. Jadi banyak teman-teman kita juga yang sesama hobi street fotografi selalu nanya, Om, saya takut kalau motret orang. Om, saya nggak berani, saya takut dimarahin segala macam. Nah, kali ini kita nggak bahas ya teman-teman. Saya akan berikan beberapa triks untuk teman-teman latih supaya bisa melawan rasa takut itu. Jadi rasa takut itu dalam melakukan street fotografi saya bagi dua ya teman-teman. Satu, rasa takut biasanya takut karena takut diambil barangnya. Misalnya gini teman-teman motret punya rasa kayaknya takutnya nanti barang saya diambil, kamera diambil gitu teman-teman. Ada juga teman-teman motret takut dimarahin orang karena teman-teman sudah memotret orang itu teman-teman. Nah, jadi sebagai dua teman-teman. Jadi kalau ketakutan yang pertama, teman-teman merasa kalau teman-teman takut dengan kamera teman-teman dibawa atau diambil orang, atau teman-teman takut ditodong, dirampas barangnya. Mungkin kita coba dengan teman-teman motret dengan misalnya teman-teman bisa menggunakan kamera yang murah. Saya banyak banget membahas street fotografi menggunakan kamera murah. Bukan berarti teman-teman nggak boleh pakai kamera mahal, teman-teman. Saya juga ada beberapa koleksi saya punya kamera yang mahal. Tapi pada saat tertentu, misalnya saya mau take retreat sendiri, saya selalu pakai kamera yang murah. Kalau saya pergi dengan teman-teman atau saya merasa saya lebih comfort atau lebih percaya diri, saya akan pakai kamera yang mahal. Jadi spend money lah, beli kamera yang murah 1, 2 juta, 3 juta, teman-teman bisa budgetin mungkin di bawah 5 juta. Satu lagi teman-teman punya kamera yang di atas 10 juta atau 15 juta atau terserah teman-teman punya budget sampai 30 juta. Tapi pas teman-teman motret sendiri, pakailah kamera yang teman-teman lebih nyaman, mungkin yang di bawah 5 juta. Tidak membawa barang-barang berharga misalnya jam tangan mahal segala macem. Bawa uang secukupnya dan simpan di tempat yang aman. Kalau saya selalu begitu sih. Kalau HP, saya selalu pakai bawa HP teman-teman. Jadi saya juga dulu motret pakai HP. Tapi karena saya pernah mengalami dirampas handphonenya, jadi saya bertekad mencari kamera yang murah untuk melakukan street fotografi. Karena nggak tahu teman-teman atau saya doang atau teman-teman sama seperti saya, handphone saya itu lebih mahal dari kamera yang saya pakai. Jadi saya pakai itu kebanyakan kamera 2 juta, 3 juta atau 4 juta. Handphone saya di atas 5 juta sih teman-teman. Jadi saya nggak mau saya motret menggunakan handphone saya, takut handphone saya akan dirampas. Jadi saya mendingan pakai kamera yang 1 juta, 2 juta. Kalau apa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saya bisa melakukan perlawanan dengan menggunakan kamera yang murah. Jadi trik yang pertama, coba jangan bawa barang-barang terlarang. Coba teman-teman tidak mau membawa barang-barang berharga, dan juga kameranya coba jangan yang terlalu mahal. Jadi teman-teman bisa punya kamera 2, yang satu mahal, yang satu nggak terlalu mahal untuk street kalau teman-teman sendiri. Nah, sekarang kita ngebahas tentang kalau teman-teman punya rasa takut dimarahin pas lagi lakukan street fotografi. Jadi teman-teman, itu juga saya alami teman-teman. Saya juga pertama kali melakukan street fotografi, saya punya rasa canggung, saya punya rasa takut, saya punya rasa takut teman-teman. Itu hal yang biasa.
nggak cuman saya melakukan street fotografi teman-teman. Pada saat saya sebagai wedding photographer, pada saat melakukan saya pemotretan ke klien, ke saudara klien atau tamu klien, saya juga pasti punya perasaan begitu teman-teman. Itu wajar kalau kita melakukan pemotretan ke orang yang tidak kita kenal. Jadi kalau teman-teman nanya, Om itu nggak dimarahin nanti kalau motret kayak gitu? Ya teman-teman harus melatih. Kalau teman-teman mau menjadi seorang profesional fotografer di wedding apalagi yang khusus memotret orang atau human, ya teman-teman harus melatih kemampuan teman-teman dulu dalam melakukan pemotretan ke orang, bukan ke objek benda mati atau barang atau yang lain. Jadi teman-teman harus latih. Latihnya gimana ya? Teman-teman melakukan street fotografi, banyak memotret orang lain gitu, banyak memotret yang orang lah istilah teman-teman, bukan motret barang. Jadi dengan melatih itu teman-teman bisa terbiasa. Jadi saya akan latih, akan kasih tricks ke teman-teman untuk yang pertama kali melakukan street fotografi, supaya tricks ini bisa melatih mental teman-teman supaya lebih kuat atau lebih yakin dalam melakukan street fotografi atau memotret orang. Tricks yang pertama adalah pertama kali turun untuk motretlah di sekitar rumah. Jadi kita motret orang yang kenal dulu teman-teman. Kita turun ke sekitar rumah kita kenal dengan satpam kita, tukang sayur, atau yang sekeliling kita, yang orang udah kenal kita. Jadi kita turun ke sana, kita jalan, kita bawa kamera, kita motret dulu situ-situ. Yang mereka sudah pernah tahu kita dan kita tahu dia. Jadi nomor pertama kali, nomor satu, potretlah orang yang kita kenal dulu ya teman-teman. Jadi kita udah kenal lah, dia udah ngeliat kita udah kenal dia, jadi kita sama-sama kenal teman-teman. Nah, latihan pertama. Kita bikin latihan yang kedua. Latihan kedua itu saya memaksa diri saya untuk membawa kamera itu setiap hari. Jadi gini, kadang pas kita bawa kamera, kita jalan di sekitar sekeliling rumah kita atau kita jalan pagi, kita merasa canggung dan orang-orang akan melihat kita. Kayaknya aneh banget bawa kamera digantungan di leher, bawa motor atau gimana. Itu akan membuat kita risih gitu. Dengan kita membawa kamera setiap hari, kita bawa kamera kita gantung di leher setiap pagi, itu akan membawa badan kita itu atau kita lebih terbiasa dengan kamera ada di leher kita. Dengan teman-teman mungkin 3 bulan, 4 bulan sekali teman-teman gantung di leher, teman-teman mau motret di stasiun pas mau pergi kerja, kayaknya orang-orang ngeliatin atau teman-teman merasa kayak kok banyak yang ngeliatin dia atau banyak yang ngeliatin saya. Itu karena teman-teman nggak terbiasa dengan kamera yang menggantung di leher teman-teman. Jadi latihan kedua adalah bawalah kamera setiap hari, taruh di tas, gantung di leher. Setiap pagi sebelum kerja gantung di leher dan motret. Itu juga suatu latihan. Jadi motret tiap hari, gantung kamera di leher tiap hari. Pertama kali mungkin nggak berani motret orang, motret yang lain, tapi lama-lama kita akan biasa dengan leher kita bergantung ada kamera. Jadi yang pertama tadi saya udah ajarkan motret di sekeliling kita, yang kenal dulu. Kedua, bawa kamera, gantung kamera di leher kita supaya kita kenal. Latihan yang ketiga, itu teman-teman bisa motret orang yang teman-teman beli di dagangan. Misalnya, dulu saya latihan kalau orang tua saya, ibu saya itu beli sayuran, saya foto dulu abangnya. Atau pas saya disuruh beli roti di depan, saya foto-foto abangnya. Biasanya mereka nggak bakal marah ya teman-teman. Kenapa? Karena dia lagi dibeli sama customer, masa dimarahin, toko batal nih. Jadi gitu ya teman-teman. Ini trik sih, kita biasakan dulu tuh motret kayak gitu. Kita motret lagi orangnya, teman-teman bisa gayain. Itu dari trik-trik awal supaya teman-teman punya kepercayaan diri untuk memotret orang dalam street fotografi. Setelah yang ketiga, yang keempat adalah
mulailah motret bersama teman. Nah, ini ya teman-teman. Jadi udah di sekeliling rumah kita udah terbiasa. Saya gantungin kamera, udah terbiasa. Saya motret pedagang yang di dekat rumah saya yang udah kenal, yang saya beli belanjanya. Dan menanjak sekarang motret bersama teman, bisa berteman dua, atau pergi dengan motret bersama teman-teman komunitas. Tapi saya lebih menyarankan sih untuk pergi jangan terlalu banyak ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman datang 10 orang ke pasar, mau kamera semua, biasanya raut muka pedagang-pedagang itu akan berubah dengan teman-teman datang berdua atau sendiri, motret lebih santai, banyak berinteraksi. Itu juga penting ya teman-teman. Jadi setelah teman-teman motret bersama komunitas atau bersama teman, saya juga triksnya itu selalu berinteraksi dengan orang atau pedagang ya teman-teman. Jadi itu saya sering banget, jadi sebelum motret biasa saya ngobrol sama orangnya. Kamera itu selalu udah biasa di tangan saya, jadi sambil ngobrol saya jepret. Kelihatan kalau mukanya itu nggak comfort atau nggak seneng atau nggak nyaman ya teman-teman. Jadi kalau dia udah merasa pas kita cepet, mas jangan difoto mas, oh ya kita berhenti. Dia nggak bakal nonjok, nggak bakal mukul, nggak bakal nabuk teman-teman. Nah buat teman-teman yang bingung mengenai apa yang perlu difoto, apa yang enggak, saya udah pernah bikin videonya teman-teman, saya kasih link di atas. Itu saya kasih triks supaya teman-teman bisa tahu yang kayak begini tuh jangan difoto, yang kayak begini tuh ya kamu jangan motret, tempat yang kayak begini jangan motret, tempat yang kayak gitu jangan motret. Kalau di situ kamu motret ya ada resikonya kamu dimarahin. Nonton video tadi saya kasih lagi teman-teman, karena itu penting banget buat menambah wawasan teman-teman, mana yang teman-teman bisa foto, mana yang teman-teman harus waspada supaya jangan sampai kena disemprot teman-teman. Nah habis itu yang keberapa nih, kelima ya teman-teman. Yang triks yang kelima itu teman-teman motretlah di tempat-tempat emang tempat wisata teman-teman, atau tempat yang sering melakukan pemotretan. Kalau di lokasi saya, karena saya tinggal di lokasi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, itu di Kota Tua dan juga di Glodok Pancoran. Jadi misalnya Glodok Pancoran. Glodok Pancoran itu pedagangnya teman-teman ya, yang jual dagangan itu udah semuanya tuh jinak dengan kamera. Kenapa? Karena di sana Sabtu Minggu itu sering banget orang street melakukan street fotografi. Jadi Senin sampai Minggu tuh, apalagi di sebelah Klenteng itu ya udah biasa orang motret di sana. Jadi mereka udah nggak kaget, jadi biasa aja gitu. Karena emang mereka di tempat wisata, ya misalnya di Kota Tua kita motret ya mereka udah biasa aja orang tempat wisata ya teman-teman, ya pasti ada foto gitu ya. Kecuali kalau mereka ya di pengadilan tinggi atau di bank gitu ya, kalau teman-teman melakukan foto-foto ya pasti dimarahin karena nggak wajar teman-teman melakukan pemotretan di sana. Jadi yang kelima itu teman-teman motretnya tempat yang benar-benar tempat wisata dan banyak orang melakukan pemotretan. Nanti kalau teman-teman udah terbiasa, udah lulus dari sana, udah biasa mau teman di sana, baru teman-teman bisa melakukan pemotretan di pasar. Pasar-pasar mana? Pasar-pasar tradisional, di mana orang sering bertemu, sering berdagang, teman-teman bisa motret. Teman-teman bisa ngobrol dulu, komunikasi dulu supaya tidak terjadi miskomunikasi, jadi akhirnya ribut atau dimarahin teman-teman. Nah, sekian saja tips saya buat teman-teman yang hobinya sama seperti saya melakukan street fotografi. Semoga triks atau tips-tips saya itu bisa berguna buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang belum subscribe dong. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, saya cuma minta bantuan. Subscribe itu gratis teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman subscribe, saya juga nanti ada membuat suatu grup yang untuk teman-teman yang subscribe kepada saya akan mengajak hunting bareng, atau saya berikan banyak masukan-masukan di grup hunting bareng saya
supaya bisa kita sama-sama belajar bersama ya teman-teman. Nah teman-teman, sekian saja tips dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dan video saya bermanfaat buat teman-teman semua. Dan bila bermanfaat, teman-teman bisa send atau kirim ke teman-teman yang lain supaya video saya juga berguna buat teman-teman, buat teman yang lain. Oke teman-teman, nama saya Teddy P dan sudah berkat ke Anda hari ini. Terima kasih. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I